Di Cina, ada istilah yang menyebut kemenangan terbesar adalah kemenangan yang dicapai tanpa melalui pertempuran. Itu adalah kata-kata dari ahli strategi militer Cina, Sun Tzu, yang tercatat dalam risalah militernya sejak abad ke-5 sebelum Masehi. Dan kata-kata itulah yang tampaknya diterapkan sebagai doktrin oleh militer Cina. Menang tanpa perang. Strategi militer itu semakin relate untuk dikulik di tengah berembusnya isu perang Cina dan Taiwan pada 2027 mendatang. Apa hubungan Taiwan dengan strategi militer Sun Tzu dan sebesar apa potensi terjadinya kontra senjata antara Beijing dan Taipei? Sekutu Taiwan, Amerika Serikat sudah mencium aroma Cina bakal menyerang Taiwan pada tahun 2027 mendatang. Amerika Serikat terang-terangan menyebut isu itu di publik. Menteri Perang mereka, Pete Hegseth, bahkan sudah menerangkannya dalam forum keamanan Dialog Shangri-La di Singapura pada Mei 2025 lalu. Kecurigaan Amerika Serikat juga semakin meningkat seiring dengan kemajuan progresif Cina di bidang militer. Mulai dari senjata canggih, nuklir, siber, hingga teknologi luar angkasanya. Tak hanya itu, Taiwan dan Amerika Serikat juga merasa terusik dengan gerak-gerik Cina di Selat Taiwan melalui latihan militer di dekat Taipei. Amerika Serikat menyimpulkan semua itu dilakukan Cina untuk mendominasi kawasan Indo-Pasifik. Salah satu tujuan besarnya dengan merebut dan mengeklaim Taiwan sebagai bagian dari Cina atau reunifikasi. Asisten Menteri Pertahanan Urusan Indo-Pasifik, John Moore, di depan Kongres Amerika Serikat pada 9 April 2025 meyakini Cina akan menyerang Taiwan pada tahun 2027. Jika benar Cina akan memerangi Taiwan pada tahun 2027, akan seperti apa skenarionya? Pada 23 Oktober 2025, Time telah membuat sebuah laporan tentang skenario, tanda-tanda, dan apa saja yang mungkin terjadi jika Taiwan dan Cina berperang. Skenario pertama, Cina mungkin akan melancarkan invasi penuh ke Taiwan melalui serangan amfibi. Konsekuensinya, Cina harus melewati Selat Taiwan yang berbahaya untuk mengerahkan prajurit dan alutsista. Dan skenario kedua adalah strategi Sun Tzu, menang tanpa perang. Dalam skenario ini, kemungkinan Cina akan melakukan karantina, blokade, dan invasi penuh. Langkah-langkah itu bisa jadi dilakukan terpisah atau bertahap. Lalu, apa bedanya antara karantina dan blokade? Karantina dan blokade pada dasarnya sama, bedanya ada di tingkat keparahannya. Karantina bisa dilakukan dengan memperketat aturan bea cukai yang ditargetkan pada satu atau semua pelabuhan Taiwan. Atau bisa jadi Cina menempatkan kapalnya di sekitar pelabuhan Taiwan untuk memberi tekanan pada kapal-kapal asing yang akan memasuki Taipei. Tapi, kapal-kapal itu tidak akan menunjukkan diri sebagai armada militer, hanya berjaga di sekitar Taiwan. Seolah Cina tetap membuka akses pelabuhan Taiwan, meski sebenarnya bertujuan untuk menekan kapal asing agar tak berani masuk ke Taiwan. Karantina tidak bertujuan untuk menutup pulau, melainkan menunjukkan kedaulatan Cina yang bisa mengganggu kehidupan di Taiwan dan menghalangi Sekutu Barat untuk terlibat. Selanjutnya, jika karantina tak berhasil, bisa jadi langkah berikutnya adalah blokade penuh. Atau bisa jadi Cina langsung memblokade Taiwan tanpa mengarantina terlebih dahulu. Blokade akan lebih ketat dari karantina dan berpotensi besar mengguncang kehidupan sehari-hari Taiwan. Pasalnya, Taiwan itu sangat bergantung pada produk impor. 97% energi Taiwan berasal dari luar negeri dan 70% pangan juga diimpor dari luar Taiwan. Tak hanya pada impor, Taiwan juga bergantung pada pemasukan dari ekspor di sektor perdagangan yang menyumbang 60% dari PDB. Itulah mengapa jika akses ekspor impor Taiwan terganggu, dampaknya bisa tak main-main bagi kehidupan Taipei. Jika Taiwan akhirnya menyerah pada keadaan akibat blokade, artinya strategi Cina sesuai buah pikir Sun Tzu berhasil, menang tanpa perang. Tapi kalau Taiwan enggan menyerah pada blokade, tak menutup kemungkinan invasi besar-besaran akan terjadi. Kegagalan blokade bisa dianggap penghinaan bagi Cina, sehingga bisa saja membuat Beijing tiba-tiba melancarkan serangan dengan dalih latihan militer. Itulah yang paling sering diwanti-wanti oleh Taiwan maupun Amerika Serikat. Bisa jadi Cina tiba-tiba kembali menggelar latihan militer di sekitar Taiwan
seperti saat Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan pada 2022. Selama latihan itu, mungkin Cina secara diam-diam akan menyebarkan ranjau laut di pintu laut pelabuhan utama dan terminal energi Taiwan menggunakan kapal selam. Lalu, Cina akan mengumumkan peringatan bahwa kapal atau pesawat yang mendekati Taiwan tanpa izin akan ditembaki. Otomatis, tarif asuransi pengiriman ke dan dari Taiwan meningkat. Akibat terburuknya, Taiwan bisa mengalami kekurangan pangan, hilangnya barang-barang mewah, dan terjadinya penjatahan bahan pokok. Pada saat yang sama, Cina akan memutus kabel internet bawah laut Taiwan, menyerang satelit komunikasi Taiwan, dan melancarkan serangan siber. Lalu, puncaknya, Cina akan meluncurkan serangan rudal terhadap pangkalan angkatan laut dan udara Taiwan, serta infrastruktur komando dan kendali militer Taipei. Situasi itu diperkirakan akan melemahkan moral publik Taiwan dan menempatkan Cina di posisi yang menguntungkan. Jika Amerika Serikat dan sekutunya ikut mengintervensi, kemungkinan Cina akan menargetkan pangkalan Washington di Korea Selatan, Jepang, dan Filipina. Namun, dengan kemampuan 300 rudal balistik milik Cina, kemungkinan semua pangkalan militer Washington itu bisa disikat habis oleh Beijing. Dari seni perang Sun Tzu, Cina belajar bahwa kemenangan tak selalu dicapai dengan tembakan. Blokade, tekanan ekonomi, dan perang informasi, semua itu adalah bentuk perang tanpa peluru. Namun, strategi menang tanpa perang hanya akan berhasil jika lawan benar-benar takluk secara politik dan psikologis. Jika Taiwan masih bertahan dengan dukungan Amerika Serikat dan sekutunya yang kian terlibat dalam konflik ini, maka skenarionya bisa berubah. Lantas, sejauh mana Cina akan melangkah untuk membuktikan bahwa ajaran Sun Tzu masih relevan di medan perang modern? Namun, apakah benar perang bisa membuat dunia lebih damai atau hanya akan memakan lebih banyak korban lainnya? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.